Saat ini kita masih menggunakan Undang-Undang 33 tahun 2004, di mana ada alokasi dasar dan celah fiskal. Belanja pegawai, untuk alokasi dasar ini kita memperhitungkan belanja gaji, memperhitungkan ya Bapak Ibu ya, memperhitungkan belanja gaji ASN daerah. Di dalamnya itu ada PNS dan P3K, kemudian ada formasi P3K tahun 2022. Kemudian di celah fiskal kita ada jumlah penduduk, luas wilayah, IKK, IPM, PDRT, itu untuk kebutuhan fiskalnya, dan kapasitas fiskal kita menggunakan data PAD dan dana bagi hasil. Semua data ini kami peroleh dari para penyedia data, dan tidak kami peroleh sendiri, karena memang kami mengurangi adanya vested interest, sehingga data itu benar-benar disuplai oleh rekan-rekan kami dari Kementerian Lembaga dan juga dari rekan-rekan kami di Kementerian Keuangan. Nah, bagaimana dalam penghitungan alokasi dasar? Yang ini kita salah satu pokok bahasan kita di sini ya, terkait dengan P3K, di mana alokasi dasar dihitung berdasarkan data belanja gaji yang perhitungkan tadi belanja gaji ke-13, kebijakan THR, dan kebijakan formasi P3K. Nah, bagaimana breakdown-nya? Gaji PNSD itu ataupun ASND ya sekarang. Gaji ASND itu terdiri dari gajinya PNSD dan ASN dan P3K yang sudah diangkat, ya sudah di NIP, sudah diangkat, itu kita perhitungkan gaji pokok dan tunjangan melekat, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, ya, fungsional struktural umum, tunjangan beras dan tunjangan PPh. Kami tidak memperhitungkan tunjangan daerah karena sangat bervariasi. Kemudian ada formasi P3K, yaitu guru maupun non-guru. Nah, di tahun 2021 ini, di tahun 2022 ini memang kita agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun lalu. Karena memang ada sedikit kendala ya Bapak Ibu pada waktu perhitungan, pada waktu pengangkatan ataupun seleksi P3K tahun 2021. Yang kami dapat info dari rekan-rekan dari Menpan BKN itu baru dilaksanakan di akhir-akhir tahun ini, sehingga nanti baru diangkat di tahun 2022. Kami juga akan memperhitungkan juga, terkait mengenai nanti bagian daripada alokasi dasar yang dulu di tahun 2021 saat ini masih belum digunakan untuk pembayaran P3K. Nah, kemudian untuk dalam RUU APBN, ini bukan Undang-Undang APBN, dirumuskan bahwa alokasi dasar dihitung berdasarkan gaji ASN. Di sini dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia bidang pendidikan ada di dalamnya itu ada termasuk pembayaran gaji P3K daerah. Sehingga nanti dalam pemenuhan DTU, ya Bapak Ibu kan nanti menganggarkan kan, kemudian ada anggaran untuk pembayaran P3K, itu sudah bisa diinkludkan ke dalam pemenuhan atas mandatory spending 25% DTU. Dan kita ketahui bersama Bapak Ibu, alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam APBN itu sebesar 541,7 triliun. Dan fungsi pendidikan melalui TKDD, ini yang kami saat ini kami grab daripada data-data Bapak Ibu yang disampaikan pada kami lewat SIKD itu sebesar 290,5 triliun. Dan ini ke depan sekalian kita juga menyampaikan bahwasanya nanti perlu adanya tagging di APBD Bapak Ibu untuk mempermudah kita bersama dalam rangka menunjukkan bahwasanya rekan-rekan daerah itu sudah memenuhi daripada minimal 20% daripada mandatory spending pendidikan dengan cara ya tadi tagging atas salah satu tagging terhadap BAU untuk yang belanja yang ada hubungannya dengan fungsi pendidikan. Terkait dengan banyaknya pertanyaan dari rekan-rekan daerah, rekan-rekan KL tentang komitmen pemerintah dalam memperhitungkan P3K dalam DAU.
Ini kami sudah menyampaikan pada tanggal 13 Desember 2021 kemarin surat nomor 204 PK 2021 ini terkait mengenai perhitungan P3K di dalam alokasi dasar atau bukan DAU. Poin-poin penting dalam surat ini adalah alokasi dasar telah mempertimbangkan jumlah gaji ASN pada institusi daerah. Kemudian kami mendasarkan itu semua dari KL, rekan-rekan kami di Kemenpan RB. Karena bagaimanapun juga kami tidak bisa mengambil data secara presisi, dan kami benar-benar disupport dari teman-teman KL, dari teman-teman Kemenkyu lainnya dalam rangka untuk backup ataupun supporting data. Jadi berdasarkan surat Sekretaris Menpan RB nomor B1401 2021 tanggal 16 September yang isinya terdiri dari formasi P3K guru tahun 2001 yang diumumkan dan dilaksanakan seleksinya pada tahun 2021 sebanyak 507.848 orang. Itu kami perhitungkan kembali di dalam alokasi dasar di DAU. Kemudian formasi P3K guru sebesar 758.000 dan formasi P3K non guru sebesar 184.000. Sesuai penjelasan dalam pasal 11 ayat 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021, pembayaran gaji P3K guru tahun 2022 akan menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib pemerintah daerah paling sedikit sebesar 20% dari DPU. Ini yang kami terangkan di depan tadi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tak perlu risau untuk pemenuhan mandatory spending 25% dari DPU. Salah satunya ya dari pembayaran P3K ataupun anggaran terhadap P3K. Ini sudah sudah cukup besar sehingga nanti tidak terlalu khawatir akan mengurus pada anggaran-anggaran lainnya dalam rangka untuk pemenuhan mandator spending 25% dari DPU. Ya, jadi di sini kami sampaikan Bapak Ibu bahwasanya dalam penghitungan alokasi dasar ya, tahun 2022 ini kita mempertimbangkan pertama yang diangkat di tahun 2021 yang ikut seleksi 2021 diangkat dan kemudian dipekerjakan tahun 2022, kemudian kita mempertimbangkan juga dengan kemarin yang sudah dialokasikan ya, bagian yang sudah dialokasikan di dalam DAU 2021 khususnya untuk P3K kami pertimbangkan sebagai pengurang, ditambah lagi dengan formasi P3K di tahun 2022 yang akan berhitungkan sebanyak 3 bulan. Itu nanti akan keluar hasilnya. Dan itu ada di lampiran daripada S204.